Buka Al-Imran 3:45. Buka. Kamu belum pernah buka ayat itu. Akhirnya saya buka ya. Saya penasaran ini ayat apa sih. Saya buka. Saya kaget saudara. Tangan saya gemeter. Kenapa ini ayat ada di Al-Quran ya? Kenapa ini Al-Quran kok menyebutkan Yesus adalah Tuhan? La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwa ala kulli syai'in qadir. Salatan wa salaman ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi qad hamala an-nas minadh dhulumati ila an-nur minal jahiliyah ila al-islamiyah. Baik sahabat Hijrah Total, jumpa lagi di channel Hijrah Total. Alhamdulillah Allah masih mempertemukan kita sahabat. Baik sahabat, sebelum ketinggalan saya ingatkan kepada sahabat untuk menonton video ini sampai dengan selesai sahabat, karena saya khawatir terjadi kesalahpahaman di kalangan sahabat ketika menonton video ini sepenggal-penggal sahabat. Baik sahabat, terus dukung channel dakwah ini dengan cara mengklik subscribe, like, komen, dan share sahabat. Dengan sahabat mensubscribe, sahabat sudah ambil bagian dalam mensyiarkan dakwah ini ke seantero negeri ini. Dan semoga Allah membalas kebaikan sahabat dengan berlipat-lipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Baik sahabat, konten kita kali ini kita akan membahas, mengupas, dan mengklarifikasi lebih tepatnya sahabat dengan sebuah konten dari pernyataan seorang murtadin sahabat yang dia menafsirkan ayat Al-Quran dan mengatakan bahwasanya dalam Al-Quran itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dan mengatakan Nabi Isa itu adalah Tuhan. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Tentu ini menjadi penafsiran yang sangat sesat dan itu bukan dilandasi oleh ilmu pengetahuan tapi dari ilmu dari syaitanir rajim. Baik sahabat, ini adalah konten yang memang sangat-sangat penting dan sahabat harus menontonnya sampai dengan selesai karena menyangkut dengan akidah. Baik sahabat, tidak perlu berlama-lama sahabat, langsung saja kita lihat, ini dia videonya sahabat. Setelah saya sholat saudara, usolli sunatal tahajjuti rakaataini mustaqbilal qiblati ada'anillahi ta'ala Allahu Akbar. Saya melihat salib. Saya berkata, kenapa Yesus mengikuti aku? Aku nggak suka Yesus. Dia manusia bercawat loh, kok ngikutin aku? Saya bilang begitu. Akhirnya kedua kalinya, saya sholat lagi. Usolli sunatal tahajjuti rakaataini mustaqbilal qiblati ada'anillahi ta'ala Allahu Akbar. Tetap salib Yesus ada di sajadah saya. Ya, itu seperti celemek, ya, celemek kecil untuk orang muslim yang sholat seperti itu. Datang lagi dia, saya marah, kenapa Yesus ngikutin aku sih? Aku nggak suka Yesus, saya katakan begitu. Akhirnya saya sholat lagi, saya ingin konsentrasi, saya sholat lagi. Saya doa sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya doa supaya saya konsentrasi. Ketiga kalinya dia datang kembali saudara. Dan saya nggak mau sholat lagi, saya lepas sajadah saya. Saya menghadapi kehidupan saya seperti selanjutnya, seperti biasanya, ngajar ngaji. Ya, ngajar ngaji murid saya banyak saudara ya. Karena saya ngajar ngaji tidak hanya di satu tempat, ada di beberapa tempat. Kalau sekarang murid saya banyak yang sudah tua nih. Karena dari SMP saya udah ngajar ngaji, SMA pun saya ngajar ngaji. Dan seringkali di lomba kiroat ya. Kalau tibaan juga, saya juga yang kiroat gitu. Baik sahabat, kita sudah dengarkan sahabat. Astaghfirullahaladzim. Ini sahabat ketika dia sholat, si ibu murtadin ini dia sholat tahajud sahabat. Dan dia pun dari segi niatnya aja itu agak keliru bacaannya sahabat. Usalli sunnatan tahajjudi rak'ataini mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Ibu itu membaca mustagha, bukan qaf. Di situ qaf sahabat. Mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Jadi dari segi niatnya aja keliru sahabat. Jadi bagaimana dia sholat sahabat kalau misalkan dari segi niatnya aja udah keliru. Itu yang pertama sahabat. Bahkan si ibu ini mengatakan dia qiraat sahabat. Dia adalah qori. Bisa kita katakan orang yang sering ngaji pastinya bagus bacaan sahabat. Kalau misalkan sudah disebut dengan qori dalam Islam itu bagus bacaannya. Tapi ini tidak membuktikan bahwasanya si ibu ini merupakan seorang qari sahabat. Karena dari segi niat sholat tahajud aja
itu sudah keliru sahabat menurut penilaian saya. Kalau misalkan sahabat ada penilaian, langsung di drop di kolom komentar sahabat, karena kita sama-sama belajar dan mencari kebenaran bukan kemenangan. Yang ketiga sahabat, ketika si ibu ini mengatakan bahwasanya dia sholat tahajud melihat salib sahabat. Baik sahabat, kalau misalkan orang khusyuk sahabat, orang yang khusyuk dalam melaksanakan ibadah sholat, dia mustahil bisa memperhatikan hal-hal yang di luar sholat. Karena dia sangat khusyuk menikmati sholatnya. Jadi mustahil sahabat kalau misalkan dia melihat hal-hal yang bukan-bukan. Berarti dapat kita simpulkan sholat ibu ini ya kita tidak bisa menganggap ini adalah sholat yang khusyuk sahabat. Karena si ibu ini terfokus dengan hal yang lain. Kalau misalkan seseorang itu fokus terhadap sholatnya, khusyuk terhadap sholatnya, yang lain dia akan melupakan, cuma ada dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah suatu yang sangat kontradiktif dari pernyataan ibu ini. Bahkan inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar sahabat. Jadi ya sangat kontradiktif lah sahabat kalau misalkan kita perhatikan dari penyampaian si ibu ini. Baik sahabat, kita lanjutkan, ini dia. Nah, suatu hari saya ada di lomba kayak musabaqah tilawatil Quran MTQ. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Pada saat saya membaca ini saudara, saya lihat salib Tuhan di depan. Apa yang terjadi? Saya cuma begini. Ini apa artinya kok ada salib begini? Sedangkan saya benci Yesus loh. Saya benci dia. Kenapa dia datang sama saya? Akhirnya panitia itu pada lihat saya. Ini orang ada apa kok melihat ke atas ya? Saya dinyatakan gagal saudara pada waktu saya di lomba ini. Akhirnya saya turun. Saat saya turun itu ada suara yang bisikin saya seperti itu. Buka Al-Imran 3:45. Buka. Kamu belum pernah buka ayat itu. Akhirnya saya buka ya, saya penasaran ini ayat apa sih? Saya buka. Saya kaget saudara, tangan saya gemeter. Kenapa ini ayat ada di Al-Quran ya? Kenapa ini Al-Quran kok menyebutkan Yesus adalah Tuhan? Isa bin Maryam wajihan fid dunya wal akhirah. Al-Imran 3:45. Coba buka saudara. Isa bin Maryam wajihan fid dunya wal akhirah. Itu yang saya ingat. Isa putra. Kalau di Al-Quran Isa kan? Kalau di Kristen Yesus, putra Maryam. Maryam itu Maria saudara. Wajihan yang berkuasa atau yang terkemuka. Fit dunya, di dunia. Wal akhirah, wal itu dan akhirah adalah surga atau akhirat kalau di Islam ya. Artinya Isa bin Maryam wajihan fit dunya wal akhirah adalah Yesus atau Isa putra Maria berkuasa atau terkemuka di dunia dan di akhirat. Kalau Yesus saudara itu terkemuka atau berkuasa di dunia dan akhirat, dia bukan manusia, dia bukan seorang nabi, tapi dia adalah Tuhan. Dari situ saya bertobat. Ya saudara, itu pertobatan saya. Karena bukan orang lain yang mengatakan, oh Yesus adalah Tuhan. Al-Quran sendiri mengatakan sama saya. Betapa fanatiknya saya dulu. Saya yang benci orang Kristen mengatakan Yesus manusia bercawat. Tapi Tuhan Yesus datang pada saya melalui ayat saya sendiri. Ayat Al-Quran yang saya pegang. Itu pegangan saya setiap hari. Karena saya seorang guru ngaji. Ya. Akhirnya saya bertobat saudara. Baik sahabat, kita sudah dengarkan pernyataan dari si ibu yang murtadin ini sahabat. Dan itu masih banyak lagi kesalahan-kesalahan pada saat si ibu ini ngaji sahabat. Padahal dia mengatakan dia adalah qari sahabat, tapi masih salah dalam pelafalan ayat Quran. Seperti qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi salatihim khashi'un. Si ibu ini tidak begitu nampak kalahnya qad. Si ibu itu langsung qad. Kemudian dari segi kha, itu kha hurufnya sahabat, khashi'un. Ibu itu gha, lebih ke gha sahabat, bukan kha. Itu adalah dari segi makharijul hurufnya pun masih keliru si ibu ini, katanya qari sahabat. Dan dia pun mengatakan tidak menang pada saat mengikuti musabaqah tilawatil Quran. Ya wajarlah sahabat, karena ya dari segi bacaan, dari segi suaranya pun ya pas-pasan.
Kemudian yang lebih kronis lagi, yang lebih sangat fatal kesesatan dari si ibu ini sahabat, ketika dia menafsirkan ayat suci Al-Quran surah Ali Imran surah ketiga ayat 45 sahabat. Dia mengatakan di situ, Isa binul Maryam wajihan fid dunya wal akhirah. Jadi si ibu ini pun dalam pengucapan pun masih keliru sahabat. Isa benu Maryam wajihan fid dunya wal akhirah, si ibu itu mengatakan. Padahal di situ ada qalqalah sahabat. Isa benu. Ya, dan ibu itu mengatakan Isa, alif atau hamzah. Bukan Isa benu. Dari segi pengucapan aja sudah sangat keliru. Ini menurut penelitian saya sahabat. Kalau misalkan sahabat ada yang lebih qari, ada lebih ahli dalam qiraat, bisa drop di kolom komentar sahabat. Kita sama-sama belajar mencari kebenaran, bukan kemenangan. Baik sahabat, kemudian si ibu ini langsung menafsirkan ayat suci Al-Quran wajihan. Wajihan itu dia mengatakan berkuasa. Padahal sangat jelas sahabat, wajihan itu terkemuka. Menurut kamus KBBI sahabat, kamus bahasa Indonesia sahabat, terkemuka itu merupakan terkenal, tersohor, ya unggul sahabat. Bukan berarti berkuasa, bisa menghidupkan, bisa mematikan, bukan. Tidak ada unsur itu sahabat, karena itu hanya Allah yang mampu melakukan itu sahabat. Tapi kalau terkemuka ini banyak orang yang terkemuka sahabat. Bahkan menurut para tafsir seperti tafsir Muyassar yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Saudi Arabia, di situ mengatakan wajihan itu artinya terkemuka yang diberikan kepada makhluk seperti kenabian. Itu nabi terkemuka, terkenal, itu kenabian. Dan terkemuka di akhirat, para nabi diizinkan untuk memberi syafaat. Itu arti terkemuka. Dan yang mengizinkan itu Allah, bukan kehendak sendiri. Itu adalah atas izin dari Allah semua akan berlaku sahabat. Kemudian Syekh Ibnu Taimiyah juga mengatakan terkemuka itu merupakan sifat yang diberikan kepada makhluk, yaitu terkenal di bumi dan diberi syafaat di akhirat sahabat. Jadi sangat bertentangan dan kontradiktif dengan penafsiran si ibu murtadin ini sahabat. Kemudian juga ada tafsir Al-Munawwarah sahabat yang dikeluarkan dari Madinah Al-Munawwarah. Di situ juga dikatakan bahwasanya Nabi Isa itu terkemuka di bumi dan di akhirat itu hampir sama persis seperti yang dikatakan oleh tafsir-tafsir orang terdahulu, yaitu Nabi Isa terkemuka di dunia karena diberi nubuat atau kenabian. Kemudian di akhirat dia bisa diizinkan memberi syafaat ketika Allah mengizinkan sahabat. Jadi sahabat, kalau misalkan kita ingin menafsirkan Al-Quran itu, kita perlu menguasai ilmu balaghah, ilmu alat, yaitu seperti ilmu sorof, ilmu nahwu, ilmu tajwid, asbabun nuzul, asbabul wurud, al-lughatul arabiyah. Masih banyak cabang-cabang ilmu yang harus kita kuasai untuk menafsirkan Al-Quran sahabat. Jadi si ibu ini patut dipertanyakan, dia sarjana apa, dia ahli menguasai bidang apa. Itu tidak diketahui, bahkan si ibu ini menafsirkan Al-Quran tanpa menyebutkan sumbernya. Ini saya kutip dari sumber tafsir ini. Karena saya berani mengatakan dan saya berani bersumpah, tidak ada seorang mufassir, artinya orang yang menafsirkan Al-Quran yang benar, yang alim, yang menyebut Nabi Isa itu Tuhan. Wallahi, tidak akan pernah ada sahabat. Untuk sekarang dan di masa yang akan datang. Walaupun ada, itu adalah orang-orang munafik. Itu adalah pendusta yang membolak-balikkan ayat Al-Quran sehingga mereka menafsirkan berdasarkan hawa nafsunya, bukan berdasarkan Al-Quran itu sendiri. Baik sahabat, kita lanjutkan. Tapi saya sebagai orang yang mantan muslim bersyukur karena apa? Tuhan sangat baik sama saya. Kalau bukan karena Tuhan, saya tidak seperti ini. Saya seperti ini karena Tuhan telah menyelamatkan saya. Kalau saudara yang punya pengalaman seperti saya, kalau saudara masih muslim-muslim seperti saya, coba saudara buka ayat Al-Imran 3:45. Temukan artinya. Apa itu artinya? Saudara akan bertobat seperti saya. Karena kehidupan kita bukan insya Allah, bukan hanya setengah-setengah. Kalau insya Allah kita masih mengatakan, kamu mau masuk surga enggak sih? Kalau dalam muslim insya Allah, ya insya Allah itu antara masuk dan antara tidak saudara. Tetapi dalam Kristen, kalau kita mau masuk surga, kita buka Yohanes 14 ayat 6. Jalan masuk surga itu saudara, akulah jalan kebenaran dan kehidupan. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu ayat emas saya saat saya bertobat.
Baik sahabat, kita sudah dengarkan pernyataan si ibu ini. Makin gokil aja sahabat ketika dia mengatakan, baik saudara-saudara yang muslim harap untuk membuka surah Ali Imran ayat 45. Dan saudara akan menemukan bahwasanya Yesus akan mengatakan dirinya Tuhan. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Semoga Allah menjaga kita dari hal yang demikian sahabat. Jadi sahabat, agama Islam adalah agama yang memberi kepastian masuk surga bagi mereka man qala la ilaha illallah fi akhiri kalamihi dakhalal jannah. Barang siapa yang mengatakan la ilaha illallah di akhir hidupnya, dakhalal jannah, masuk surga sahabat. Agama Islam adalah agama yang memberi kepastian sahabat. Jadi apa juga kita mengucapkan insya Allah itu merupakan itu bentuk taat kita, bentuk takzim kita kepada Allah Subhanahu wa taala sahabat. Bagaimana mungkin kita mengatakan kita sombong, kita akan tahu masa depan, karena yang memiliki ilmu masa depan, ilmu gaib, itu hanyalah Allah sahabat. Jadi peramal-peramal itu hanya kemungkinan 50-50, bisa benar bisa salah sahabat kalau misalkan peramal. Tapi Allah 100% benar, tahu apa yang akan terjadi, tahu apa yang sudah terjadi, tahu yang segala-galanya sahabat. Karena Allah Tuhan yang sebenar-benarnya Tuhan sahabat. Jadi kita mengucapkan insya Allah itu adalah bentuk ta'zim kita kepada Allah, bentuk kita menghamba diri, bentuk taat kita sahabat. Ini sama halnya seperti seorang ulama menjelaskan sebuah ilmu. Ketika ulama itu sudah selesai menyelesaikan penjelasannya, beliau mengatakan wallahu a'lam bisawab. Itulah bentuk taat, kerendahan hati dan tawadhu sahabat. Bukan berarti itu tidak ada kepastian, tidak sahabat. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Baik sahabat, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang baik datangnya dari Allah, yang buruk itu murni dari saya pribadi sahabat. Baik sahabat, terus dukung channel dakwah ini dengan cara klik tombol subscribe, like dan komen sahabat. Karena dengan cara mensubscribe sahabat sudah ambil bagian dalam dakwah ini untuk menyiarkan dakwah Islam ke seantero negeri ini. Semoga Allah menjaga kita semua. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة